Mati, Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, Saudara Hanif Izzuddin Zakli atau yang mewakili. Yang saya hormati, Ketua Umum Himatika Vektor 2021, Saudara Muhammad Rifki At-Tabari. Dan yang saya banggakan, teman-teman panitia serta seluruh peserta Mathematics Technology and Creation atau biasa disingkat dengan Motion 2021. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Motion Himatika Vektor dengan tema Build Your Activities to be Part of Everyone Can Design. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam acara Motion 2021 pada hari ini. Perkenalkan saya, Rifki Aswina Umami, sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Doa. 4. Pembacaan CV dan tata tertib. 5. Penyampaian materi. 6. Contoh pembuatan desain. 7. Tanya jawab. 8. Penjelasan mini games dan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara dari Ketua Umum Himatika Vektor 2021. Kepada Saudara Muhammad Rifki At-Tabari, saya persilahkan. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar, Kak. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Matematika Bapak Dr. Susiswo MSI, yang terhormat dosen pendamping Himatika Vektor 2021 Bapak Muhammad Agung SPD MSc, yang terhormat tamu undangan dari Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA atau yang mewakili Saudara Hanif Izzuddin Zakli, yang terhormat juga pemateri pada acara pada pagi hari ini, serta para pengurus Himatika maupun peserta yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengadakan kegiatan pada pagi hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Ya, kegiatan kembali diadakan kembali oleh Himatika Vektor di tiap weekendnya, dan pada hari ini ada kegiatan Motion Mathematics Technology and Creation, yang dimana di sini harapannya kegiatan ini dapat membantu teman-teman semua dalam menambah ilmu kembali, khususnya dalam bagian desain ya, yang teman-teman mungkin yang ingin belajar tentang desain dan lain sebagainya. Di sini kami mencoba memberikan suatu wadah buat teman-teman semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin aplikasi yang digunakan itu Canva, mungkin ada beberapa yang sudah tidak asing lagi dengan penggunaan Canva. Nah, di sini mungkin bisa menambah ilmu lagi bagi teman-teman. Ternyata mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami atau belum kalian ketahui. Semoga dapat kalian peroleh dari kegiatan hari ini. Dan semoga juga dari kami panitia dapat memberikan hal positif bagi teman-teman semua, terkhusus sepertinya di sini ada teman-teman mahasiswa baru ya 2021. Untuk kalau biasanya yang disampaikan oleh pendamping saya weekend produktif. Nah, di sini untuk mengisi waktu perkuliahan di weekend juga ada kegiatan lagi yang semoga nggak membosankan juga ya, nggak membuat dari teman-teman mahasiswa baru juga capek pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himatika. Ya.
karena kebetulan juga hari ini dari pendamping maupun Pak Kajur tidak dapat hadir, untuk pembukaan acara akan saya wakilkan, tapi sebelum itu mungkin dari saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih kepada yang pertama mungkin dari pemateri, kemudian kepada peserta, dan tentu kepada panitia pelaksana yang membantu dalam mensukseskan kegiatan pada hari ini. Dan mohon maaf kepada seluruh pihak yang terkait jika dari teman-teman panitia mungkin ada salah kata maupun kekurangan. Dari saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti arahan moderator tadi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Mathematics Technology and Creation 2021 resmi dibuka dan dimulai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rifki Atabari selaku Ketua Umum Himatika Vektor 2021. Hadirin yang saya hormati, menuju acara yang ketiga yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Satrio Ontowiryo, saya persilahkan untuk memimpin doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Izinkan saya memimpin doa dengan cara muslim. Untuk yang non-muslim, diperkenankan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kepadamu pagi hari ini selain rasa syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara Motion 2021. Untuk itu ya Allah, jadikan acara ini acara yang Engkau ridhoi dan acara yang memberikan keberkahan bagi kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkau memiliki ilmu yang tak terbatas jumlahnya. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam berprestasi dalam kehidupan ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Jauhkanlah mereka dari panas api neraka, ya Allah. Ya Allah, berikan sholawat dan salamu kepada Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Satrio Ontowiryo. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib motion dan CV singkat pemateri. Mohon diperhatikan dengan seksama dan ditaati ya. Kepada panitia yang bertugas share screen, saya persilahkan. Terima kasih. Tata tertib peserta, 1. Peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta memastikan bahwa baterai dan koneksi internet pada perangkat stabil. 3. Peserta menggunakan pakaian bebas dan sopan. Bagi yang menggunakan kaos, memakai kaos berkerah. 4. Peserta dianjurkan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. 5. Peserta menggunakan background yang telah disediakan. 6. Peserta mengubah nama Zoom dengan format peserta _ nama lengkap. 7. Peserta menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan hanya saat dipersilahkan. 8.
Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya bagi yang bersedia on mic, nama underscore pertanyaan bagi yang tidak bersedia on mic. 9. Peserta yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan diharapkan mengaktifkan mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator. 10. Setiap peserta diwajibkan mengikuti minigames dan mengumpulkan desain pada tanggal 25 September sebelum pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan e-sertifikat. 11. Peserta melakukan screenshot pada saat penyampaian materi untuk keperluan presensi. 12. Peserta dilarang berbuat gaduh dan mengganggu jalannya acara. 13. Peserta wajib mengisi presensi di akhir acara. 14. Hal yang belum diatur akan diatur selanjutnya. Baik, sebelum memasuki acara inti, saya izin mengingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengubah format nama agar segera diubah sesuai format yang ada pada tata tertib, yaitu peserta underscore nama lengkap. Nah, acara selanjutnya adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi oleh Kak Dian. Sebelumnya, izinkan saya membacakan singkat CV dari Kak Dian sebagai berikut. Nama lengkap, Dian Bagas Pratama Saputra. Kak Dian adalah mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Malang. Kak Dian memiliki kemampuan dalam pencarian ide, analisa masalah, dan cepat belajar hal baru. Selain itu, Kak Dian juga memiliki kemampuan dalam bidang desain grafis dan video editing. Pendidikan pada tahun 2015 sampai 2018, Kak Dian menempuh pendidikan di SMA PGRI 1 Kota Mojokerto. Tahun 2018 sampai sekarang, Kak Dian menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Untuk organisasi, pada tahun 2018 sampai 2019, Kak Dian sebagai anggota Divisi Informasi dan Komunikasi Formadiksi UM. Pada tahun 2019 sampai 2020, Kak Dian sebagai Koordinator Divisi Informasi dan Komunikasi Formadiksi UM, dan tahun 2020 sampai 2021, Kak Dian sebagai Koordinator Komisi A atau Konstitusi Dewan Mahasiswa Fakultas Pendidikan. Kemampuan, Kak Dian memiliki kemampuan dalam pengaplikasian CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan Microsoft Office. Sekian CV dari Kak Dian. Sebelum Kak Dian menyampaikan materi, mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan Kak Dian, biar kita lebih dekat lagi. Siapa tahu bisa bertukar ilmu di sini. Halo Kak Dian. Halo, ini suara saya masuk kan? Masuk Kak. Selamat pagi ya. Pagi, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana? Baik semua, Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak perasaannya jadi pemateri di Motion 2021? Saya nggak bisa jelasin satu kalimat mungkin ya. Saya bahkan kaget pesertanya tuh banyak banget sampai 100-an gitu loh. Oke. Baik, sepertinya para peserta ini udah nggak sabar nih Kak buat mendengarkan penyampaian materi dari Kak Dian. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kak Dian untuk menyampaikan materinya. Oke. Saya langsung scan boleh ya? Ya, monggo Kak. Itu saya masih belum bisa saya scan. Masih di disable. Sebentar ya Kak. Apa belum bisa Kak? Bentar. Iya masih host disable participant screen sharing. Kayaknya gara-gara saya belum menjadi host mungkin saya tingkat gitu. Oh, ini udah. Bentar saya coba share screen. Udah kelihatan nggak layar saya ini?
Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Kali ini kita akan belajar mengenai menjadi desainer dengan Canva. Sebelum kita mulai dengan Canva itu sendiri, kita perlu belajar tentang teorinya dulu, teori dasarnya. Oke. Dengan tema yang kita usung di kegiatan ini kan everyone can design. Jadi menurut saya sendiri itu desain itu nggak ada yang jelek menurut saya. Desain cuma ada desain itu yang nggak bisa dibaca, nggak bisa dimengerti dan nggak menarik gitu. Selama desain kalian itu bisa menarik dan bisa dipahami dan bisa dibaca, menurut saya itu desain yang itu sudah jadi desain yang bagus. Yang perlu kita pelajarin hari ini itu ada 3 hal. Pertama, kita belajar tentang warna, terus kedua kita belajar tentang tipografi, dan ketiga kita belajar tentang simbol. Nah, apa sih 3 hal ini? Saya akan jelasin di slide selanjutnya. Oke. Untuk warna sendiri, teman-teman harus tahu bahwa ada hal yang perlu teman-teman lakuin dan ada hal yang perlu teman-teman hindarin. Pertama, untuk warna, teman-teman tuh wajib untuk membatasi color palette kalian. Color palette itu seperti teman-teman lihat itu seperti ini. Jadi warna-warna yang kalian gunakan untuk desain kalian. Nah, untuk saya sendiri biasanya saya membatasin warna itu cuma 4. Nah, kenapa perlu dibatasin? Apabila kita gunain color palette dan kita batasin warna itu, akan menjadikan desain kita tuh punya harmoni tersendiri. Jadi semua terstruktur gitu loh. Dan itu bisa menambah ketertarikan untuk desain kita sendiri. Gitu. Kedua, teman-teman bisa gunain warna yang eye-catching atau enak dilihat sama mata gitu. Contoh warna ini. Jadi warna oranye dan warna putih kan kelihatan banget kan, putihnya tuh stand out dari warna oranye yang di belakangnya. Mungkin teman-teman bisa ambil contoh itu seperti warna merah sama warna putihnya KFC atau kuningnya sama merahnya McD gitu. Jadi warna itu eye-catching gitu. Orang itu bisa lihat, oh ya ini desain ini dan tertarik untuk melihat itu. Dan untuk warna, teman-teman apabila nggak punya referensi warna atau mungkin sedang mikir, aduh warna apa yang saya pakai, teman-teman bisa pakai banyak web di internet. Contoh web yang bisa teman-teman pakai itu adalah Color Hunt. Begitu. Oke, saya lanjutin. Nah, seperti ini. Jadi jangan pernah menggunakan warna yang menabrak. Contoh warna hijau dan merah. Yang akan hasilnya seperti ini. Dan teman-teman tahu tanpa saya jelasin kembali bahwa hal ini bukan menjadikan desain kalian tuh nggak menarik atau mungkin malah lebih tepatnya tuh kalimatnya tuh lebih ya selain nggak menarik juga susah untuk dilihat gitu loh, susah untuk ngertiin gitu loh. Contoh warna merah sama warna hijau di eyewear ini kan kita kalau lihat dari jauh itu bakal kayak oke, ini kita lihat apa kayak gitu. Jadi penting untuk memilih warna yang benar itu kayak gimana kayak gitu. Oke, saya lanjutin. Nah, kedua kita masuk ke font yang masuk ke dalam tipografi. Jadi sebenarnya jenis font itu ada banyak sekali. Namun di sini saya bakal jelasin ada 2 jenis font, yaitu font serif dan sans serif. Bedanya di mana? Bedanya itu kalau teman-teman lihat tuh di sini ada ekornya, kelihatan nggak sih? Nah, ini kalau serif itu ada ekornya seperti ini. Nah, dan kalau sans serif itu nggak ada gitu, lebih simple kayak gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu tergantung konteks. Teman-teman mau buat apa dulu. Contoh, kegiatan yang mau dibuat adalah kegiatan yang dalam tanda kutip resmi. Teman-teman bisa pakai font yang serif kayak gini. Atau teman-teman yang mau kegiatan yang kayak nyebutnya fun gitu, teman-teman bisa menggunakan font yang seperti font sans serif seperti ini. Jadi konteks penggunaan font itu juga berpengaruh. Nggak mungkin dong kita kita membuat kegiatan yang dalam artian itu fun. Kayak contoh nih, lomba makan kerupuk dan kita nggunain font kayak font serif gitu yang konteksnya itu resmi gitu, jadi kurang pas dengan konteksnya kayak gitu. Lanjut ke jadinya tuh ke tipografi. Jadi teman-teman, ini adalah aturan yang penting untuk diingat buat teman-teman, yaitu pertama, jangan menggunakan font itu tidak lebih dari 3 jenis font. Kenapa? Pertama, karena agar tetap menarik. Kedua, agar tidak terlihat berantakan.
Jadi contoh di sini saya menggunakan dua jenis font. Pertama Times New Roman untuk judulnya, dan untuk isinya saya pakai Open Sans. Jadi hal ini bisa menunjukkan bahwa ini stand out, ini enggak, ini bagian isinya, bagian judulnya lebih stand out, lebih kelihatan kayak gitu. Jadi dan tetap nggak berantakan gitu. Jadi maksimal 3, kalau bisa 2. Terus kedua, penting untuk teman-teman tahu letak dan ukuran, atau kita sebutnya hierarki tipografi. Nah di sini saya bahkan cuma pakai satu font aja, yaitu Times New Roman. Nah penting di sini teman-teman tuh harus tahu bahwa secara ada tendensi bahwa manusia tuh lihat font yang lebih gede duluan atau di atas. Ya contohnya seperti ini. Jadi teman-teman tuh harus tahu bahwa harus tahu mana judulnya, mana subjudulnya, dan mana isinya, dan teman-teman harus tahu naruhnya itu di mana, ukurannya seberapa. Jadi contoh di sini judulnya saya pakai ukuran yang lebih besar daripada yang lain, dan saya bold, dan untuk subjudul saya lebih kecilin dan saya italic, dan isinya ya udah biasa aja. Jadi orang-orang akan lihat bacanya dari atas ke bawah terus ke bawah seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu teman-teman hindarin. Jadi jangan pernah menggunakan font yang susah untuk dibaca gitu. Mungkin font breathing ini bagus untuk mungkin dalam konteks lain, tapi untuk anggap aja kita konteksnya konteks kegiatan yang perlu ada waktu, tanggal, dan sebagainya. Kalau teman-teman pakai font kayak gini bakal susah untuk dibaca kita sebagai audiensnya gitu. Jadi perlu diingat kayak gitu. Terus terakhir kita masuk ke simbol. Simbol dalam hal ini adalah simbol untuk menggantikan suatu kata atau kalimat atau representasi hal tersebut kayak gitu. Contohnya gini, di sini kan saya jelasin tentang buah pisang. Nah, daripada teman-teman nulis kayak di kanan seperti ini buah pisang, lebih baik teman-teman pakai simbol atau gambar buah pisangnya langsung. Kenapa? Orang-orang nggak tahu itu buah pisang gitu loh. Jadi dan itu juga membantu teman-teman untuk membuat desain itu lebih menarik gitu. Terus kedua, contohnya seperti ini. Sama kita ngomongnya tuh ini sama-sama Instagram, dan kita sama-sama yang jelasin ke IG saya. Ini bukan promosi ya, cuma contoh Instagram saya. Nah, lebih alangkah baiknya kalau teman-teman pakai logo Instagramnya langsung. Kenapa? Itu udah jadi representasi Instagram bahwa oh ini akun Instagram. Mungkin kalau satu kayak gini nggak kelihatan bedanya, tapi kalau bayangin kalau banyak gitu, mungkin teman-teman lihat itu di postingan-postingan akun Instagram kayak akunnya Matika Vektor kan, di bawahnya kan ada kelihatan kan kayak berapa jumlah medsosnya, nggak cuma satu doang kan. Nah itu bisa kelihatan kayak, bayangin kalau semuanya pakai Instagram, tulisan Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya gitu, bakal lebih panjang lagi. Nah selanjutnya setelah kita kan udah belajar tentang teorinya, kita belajar langsung ke Canva tools-nya. Itu alat-alat yang bakal teman-teman menggunakan saat membuat desain di Canva. Jadi teman-teman akan dihadapi dengan 5 pilihan di sini. Pertama ada template, itu teman-teman itu ada penyedia buat template buat teman-teman. Kali aja teman-teman malas buat desain dari awal, teman-teman bisa ambil template di sini, tinggal mengganti warna, font, dan sebagainya. Terus elemen di sini tuh fungsinya buat penyedia shape atau icon dan lain-lain, buat membantu desain kalian lebih pop gitu. Dan upload ini buat teman-teman buat membantu buat upload. Contoh nih, medianya itu adalah logo yang di atas teman-teman gitu. Itu kan nggak mungkin kalau kita buat di Canva langsung gitu. Jadi teman-teman bisa upload dulu, terus kita bisa input kayak gitu. Dan terus teks itu bisa dari input seperti judul, subjudul, isi teks, dan lain sebagainya. Dan terakhir more, ini banyak isinya, lebih kayak masukin foto, background, video, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dan kita langsung praktek aja ya, biar langsung paham apa yang saya omongin dari tadi gitu. Ini boleh saya langsung praktek ya Mbak? Ya monggo Kak, silahkan. Oke. Ini nggak kecepatan kan saya tadi jelasinnya? Kalau menurut saya enggak sih Kak. Oke, ini kelihatan nggak teman-teman layar saya ini kan? Ini adalah halaman awal Canva teman-teman kan. Jadi di halaman awal ini bakal ditunjukin banyak hal
Contoh nih, teman-teman bisa langsung milih di bawah ini kayak contoh presentation atau poster dan lain sebagainya. Nah, kalau mau kan kita mulainya dari sini aja. Kita buat create a design. Kanan atas kita klik. Dan di sini teman-teman bisa langsung klik di poster ini dengan ukuran 42 x 59,4 cm atau teman-teman bisa custom size-nya. Kalau memang benar-benar teman-teman udah tahu kayak ukuran posternya itu bukan ukuran yang ini, teman-teman langsung custom size saja. Karena kenapa? Kalau teman-teman udah klik kayak gini dan teman-teman pengen ganti ukurannya, itu nggak bisa, karena kalau pengen resize ukurannya itu harus pakai Canva yang Pro. Nah, sedangkan kita nih kita pakai yang gratisan dulu aja gitu loh. Jadi pastikan ukuran yang teman-teman pakai itu udah pas gitu. Oke, pertama ini kan kita tahu kan template tadi. Saya sudah jelasin bahwa di template itu teman-teman bisa milih template yang teman-teman mau, dan mungkin teman-teman udah tahu. Teman-teman tinggal milih, tinggal klik, udah jadi gitu loh. Dan teman-teman tinggal bisa ganti teksnya atau ganti backgroundnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nggak bakal mulai dari situ, kita mulainya kita buat dari awal, dari Oke. Kalau kita mulai dari awal, biasanya saya tuh mulainya itu dari kita buat isinya dulu. Kita harus tahu apa substansi posternya itu apa. Yang di pikiran saya ini sekarang itu contoh nih judul kan, judulnya dulu. Saya sedang mikir kegiatan itu lomba balap sepeda. Nah, yang saya pikirin adalah kita bakal membuat poster yaitu lomba balap sepeda. Nah, ini judul awalnya. Terus teman-teman bisa masukin untuk subheadingnya itu temanya. Oke, temanya tuh Oke, ini contoh tema, jadi nggak usah apa namanya. Ini cuma contoh buat belajar aja, jadi saya lagi mikiran random soalnya. Oke, contoh ini buat temanya. Terus kita masuk ke isinya. Untuk body text bisa diisi di sini. Contoh biasanya isi poster itu adalah isi kapan kegiatan itu dilaksanakan. Contohnya itu hari ini aja. Oke, kita udah masukin substansinya. Sekarang kita perlu edit untuk teksnya. Nah, saat teman-teman klik teksnya, contoh nih teks judul, bakal ada muncul di atas seperti ini. Kayak ini pertama, fungsinya adalah untuk memilih jenis font apa yang teman-teman mau pakai. Contoh saya mau ganti ke Horizon. Nah, kita bakal ganti. Terus yang kanannya, ini adalah ukuran, untuk mengganti ukuran. Bisa lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Terus yang ini adalah untuk mengganti text color-nya, untuk warna teksnya bisa diganti di sini. Dan terakhir, ini nggak bisa di-bold. Dan ini bisa teman-teman atur kayak ini bold atau italic dan lain sebagainya kayak itu. Terus teman-teman bisa atur alignment-nya juga kayak rata kiri, rata tengah, rata kanan dan lain sebagainya kayak itu. Dan bahkan teman-teman bisa atur spacing-nya di sini. Kayak di sini kelihatan kan? Teman-teman bisa atur kayak seperti itu. Nah, saya lanjutin. Untuk selanjutnya itu isi Oke, selanjutnya tuh kita bakal masukin hal-hal yang berhubungan dengan konteks ini. Pertama, yang biasa saya lakukan adalah memilih background. Jadi yang saya lagi pikirin di sini tuh saya mau buat konsep poster duotone gitu loh.
Oke. Background itu teman-teman bisa ambil di more, terus teman-teman bisa ambil di foto atau mungkin di background di bawahnya tadi seperti di sini. Nah, tapi saya tuh mau kayak di background belakangnya itu adalah gambar sepeda. Kayak contohnya kayak ini. Nah, terus untuk gedein ukurannya teman-teman bisa langsung tarik pinggirnya sini secukupnya teman-teman buat poster tersebut gitu. Contohnya saya mau segini, terus kelihatan sepedanya ini. Oke. Nah, sudah. Terus lanjut teman-teman bisa pakai edit image ini di sini bagian kiri atas ini, diklik. BTW kalau saya kecepatan atau mau diulang bilang aja ya, ntar kan takutnya nggak kelihatan juga kalau segini layarnya. Oke, ini ada pilihan duotone, teman-teman bisa pilih dan saya milih warna biru. Ini bakal diganti secara otomatis. Nah, kayak gini kan teman-teman tahu kan bahwa fontnya nggak bakal kelihatan hitam, anggap aja gelap dan gelap belakangnya kayak gitu. Teman-teman bisa ganti warnanya yang seperti yang saya jelasin di atas tadi. Pakai ubah text colornya jadi warna putih seperti ini. Terus yang lain juga bisa jadi warna putih. Oke. Terus kita perlu atur, terus kita kan udah dapat gambarnya, kita dapat gambaran besar dari konsep posternya nanti. Nah, kita perlu atur kayak ini judulnya tuh mau gimana, berapa row untuk judulnya, tiga atau 2. Nah, saya mau ini stand outnya 3. Terus di bawah ini bakal ada temanya. Terus ini bakal menunjukin kapan kegiatannya dilaksanakan. Nah, di sini kan spacingnya jauh-jauh ya. Teman-teman bisa atur tadi di spacing sini. Terus teman-teman bisa atur spacingnya sesuaiin teman-teman mau gitu. Segini. Terus saya mau agar bagian bawahnya ini kayak tanggal dan lain-lain itu pakai rata kiri. Terus saya bold biar lebih kelihatan. Terus teman-teman bisa pasin ke kiri bagian sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Terus kita lanjut ke masalah upload. Biasanya kan yang seperti saya jelasin tadi kayak logo ya kan nggak bisa kan. Jadi saya biasanya bisa pakai upload ini. Teman bisa upload media di sini. Dan teman-teman bisa milih media teman-teman yang mau diupload gitu. Saya udah ambil satu, saya izin pakai logonya Himateka Vector ya. Soalnya saya nggak punya logo BNG. Oke, ini contoh ditaruh di bagian atas logonya. Sesuaiin lagi. Nah, terus biasanya dalam membuat desain poster, biasanya kan ada tertera namanya CP kan, atau ya contact person. Nah, teman-teman tuh bisa juga isi di sini. Contoh, saya masukin nomor dulu ya. Apa aja di sini? Nah, contoh ini kan CP-nya kan, saya ambil rata kiri. Nah, ini lanjut seperti yang tadi yang saya bilang tentang simbol. Teman-teman pastiin kita nggak pakai tulisan kayak anggap aja kita nulis di sini CP gini terus kayak gini gitu. Kan pastinya apa ya kurang menarik dalam poster kalian teman-teman gitu. Jadi kita pakai simbol yang saya jelasin di teori awal. Kita bisa pakai elemen, terus teman-teman bisa pakai icon yang mungkin contoh nih
phone. Terus kita bisa pakai yang ini. Pastikan teman-teman yang pakai itu yang free ya. Kalau yang pro ini juga berbayar juga, jadi harus langganan Canva dulu. Saya klik. Nah, udah sampai di sini, kita atur ukurannya. Nah, di sini nih. Nah, terus kan ini kan warna hitam, teman-teman bisa ganti warnanya di kanan di sini, di color, ganti warna putih juga. Nah, kayak ini, kurang lebih kayak ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, biasanya kan ini kan sudah jadi satu paket kan antara iconnya sama nomornya. Jadi cara biar mereka nggak pisah-pisah kemana-mana, pastiin mereka jadi satu grup. Jadi teman-teman bisa klik, terus shift, terus klik lagi, terus teman-teman masukin jadi satu grup. Ini klik sini. Dengan gini kan pasti jadi satu grup, jadi walaupun teman-teman bisa gerak-gerakin kemana-mana, mereka tetap nempel kayak gitu. Oke, kayak gini. Terus biasanya dalam poster kan biasanya kita perlu memasukkan media sosial dari, anggap aja dari organisasi kita. Ya, contoh ini saya kan ambilnya pakai Matika Vektor kan, organisasi teman-teman. Saya bakal taruh di bagian bawah sini. Kalau kita masukin ke teks, terus pakai yang mana aja bisa. Terus kita tarik ke bawah. Terus kita masukin IG-nya. Oke, kayak ini. Terus seperti yang masalah icon tadi, teman-teman juga bisa pilih di sini. Teman-teman bisa pilih di elemen. Terus teman-teman bisa cari Instagram. Saya ambil yang warna putih ini biar tetap serupa semuanya, warna putih biru seperti itu. Terus saya sesuaikan ukurannya dengan ukuran teks yang bagian bawah, kurang lebih seperti ini. Terus kita ganti warnanya jadi warna putih. Terus kita grup biar nggak bisa kemana-mana. Udah. Nah, terus untuk teman-teman ini mungkin masuknya ke tips. Kalau teman-teman udah ngedesain kayak gini, teman-teman lihat cara full lagi, terus lihat apa yang kurang dari desain teman-teman gitu loh, apa yang kurang stand out, apa yang kurang lihat, dan lain-lain kayak gitu. Contoh nih, ini kayak logo ini kayaknya udah nggak tengah kan, teman-teman bisa pastiin tengah dulu ini. Terus ini juga, bagian ini juga nggak center dengan semuanya, pastikan semuanya center, semuanya pas di tengah gitu. Oke. Ya. Terus untuk bagian bawah gini kan biasanya kan untuk media sosial kan seringkali banyak, dan untuk media sosial kan seringkali banyak dan biasanya perlu space tersendiri, dan teman-teman itu bisa masukin elemen lagi kayak contohnya shape. Saya nyarinya tuh kayak kotakan di bagian bawah gitu loh. Ya teman-teman bisa. Maaf ya teman-teman, ini kayaknya ada motor di dekat rumah saya. Nah ini teman-teman bisa milih kayak shape yang ini, rectangle, klik, terus teman-teman bisa atur ukurannya. Saya maunya tuh cuma persegi panjang di bagian bawah kayak ini. Ya. Nah kayak gini kan teman-teman tahu kan bahwa shape-nya tuh berada di atas IG Instagram tadi. Nah teman-teman bisa atur dengan cara teman-teman klik, terus teman-teman ubah posisinya, terus pilih backward ke belakang, udah selesai.
jadi kelihatan. Terus kita bisa tambahin anggap aja namanya pernak-pernik atau apa yang bisa menunjukkan bahwa desain teman-teman itu bisa lebih nggak kosong gitu loh. Contohnya di sini saya mau kasih dua garis gitu, jadi nunjukin bahwa untuk tanggal dan lain-lain itu bisa kelihatan gitu loh. Ya, contoh kayak ini. Oke. Terus teman-teman bisa atur tebal tipisnya di sini. Oke, kurang lebih kayak ini. Saya mau ini biar kecil dikit. Sudah kurang lebih kayak gini. Oke, mungkin ada teman-teman ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan dulu deh sampai segini. Ya, mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau ditambahkan untuk desain dari Kak Dian? Ataupun ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Kak. Kalau mungkin tadi kalau kecepatan atau mau diulang bilang aja nggak apa-apa kok. Saya takut saya yang kecepatan gitu loh. Ya, silahkan kepada teman-teman. Oh ya, silahkan kepada Kak Farhan Mangadi untuk menyampaikan pertanyaannya atau mungkin tambahannya. Izin bertanya, Kak. Apakah sudah terdengar? Sudah. Untuk tadi pas buat background itu bisa berubah warnanya itu di bagian mana ya, Kak? Oke. Jadi saya langsung ulangi aja bagian situ. Itu nama warnanya itu konsepnya itu duo tone. Jadi kita cuma pakai dua warna. Duo kan namanya. Oke, caranya gimana? Kalau teman-teman nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan bagian layarnya, ntar bilang aja ya. Soalnya kalau di layar saya kan udah kelihatan full kan. Mungkin kalau teman-teman di handphone atau di mana bisa bilang. Oke, pertama teman-teman itu bisa ambil ke foto. Sini, klik. Nah, di sini teman-teman bisa milih foto apapun yang mungkin teman-teman bakal gunakan dalam desain teman-teman. Contohnya saya pakai foto lain aja deh, kayak saya mau contohnya foto orang ini deh. Ini kelihatan kan teman-teman? Terus teman-teman bisa klik foto tersebut, terus teman-teman bisa ambil di edit image ini, klik bagian sini. Teman-teman bisa klik. Nah, teman-teman sebenarnya pilihannya itu ada adjust doang, tapi kalau teman-teman ke bawah sini itu ada beberapa filter yang mungkin bisa teman-teman gunakan gitu loh. Sampai ke bawah, contoh bahkan sampai ke sini teman-teman bisa milih glitch, screen, pixelate, liquify dan lain-lain. Nah, yang teman-teman perlu pilih adalah pilihan duo tone ini. Teman-teman klik. Oke, ini kayaknya internet. Nah, dengan ini teman-teman bisa pilih pilihan warna yang teman-teman mau apa. Contohnya tadi saya milih biru. Mungkin teman-teman mau warnanya itu warna kuning sama oranye kayak ini. Atau mungkin hijau sama hijau yang lebih tua kayak gini. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi untuk penggunaan warnanya itu bisa teman-teman atur sendiri saya pilihannya gitu. Terus untuk kalau emang di sini nggak ada pilihan warnanya, teman-teman bisa cari di web di luar Canva itu
nama webnya itu kalau nggak salah duotone juga, jadi bisa teman-teman atur sendiri pilihan warnanya kayak gitu sih. Apakah udah ngejawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Farhan dan Kak Dian. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Kak Almaida. Saya persilakan kepada Kak Almaida untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Kak, untuk buat elemen-elemennya itu biar kalau nggak kelihatan norak itu kayak biasanya tuh milihnya gimana ya Kak ya? Terdengar ya suara saya? Oh, dengar kok. Oke. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya untuk elemen itu kalau kata norak itu nggak ada, tapi kata lebih tepatnya adalah nggak sesuai sama desain teman-teman. Contoh nih, kan contoh yang saya pakai kan desain ini kan. Bentar saya hilangin apa gitu. Contohnya di bagian Instagram ini dulu deh. Anggap aja semua desainnya itu udah selesai dan di sini tuh warnanya ini warna biru sama putih nih. Bayangin kalau kita pakainya bukan logo Instagram yang ini, tapi Instagram yang literal, yang bener-bener logo Instagramnya yang warna ungu sama pink kayak ini. Kita pilih ini. Nah, pastinya kalau kita pakai yang ini malah nggak sesuai sama keseluruhan desain kita gitu loh. Malah yang muncul malah Instagram ini yang stand out, malah yang keluar. Padahal kan yang kita mau adalah orang-orang lihat poster kita, lihat isinya, bukan lihat cuma Instagramnya doang gitu loh. Jadi penting buat teman-teman itu pastiin kayak apakah sesuai gitu loh. Nah, untuk kesesuaiannya itu sebenarnya tergantung model desainnya kayak apa dulu gitu. Paling aman ya mungkin pakai icon-icon kayak ini yang nggak ada warnanya, jadi teman-teman bisa atur warnanya sendiri atau mungkin sesuaiin kayak gitu, itu lebih aman. Tapi kalau emang teman-teman mau kayak model konsepnya itu memang berwarna, teman-teman bisa pakai yang desain-desain seperti yang icon-icon seperti ini. Itu saya. Ya, bagaimana dari Kak Almaida? Apakah ada feedback? Iya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Almaida dan Kak Dian. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Yuniar. Oh, izin menambahkan ternyata. Silakan kepada Kak Yuniar untuk menambahkan desain dari Kak Dian. Ya Kak, terima kasih kesempatannya. Mungkin tadi cuma izin bertanya juga sih Kak. Yang itu kan hari, tanggal, sama tempat itu kalau titik duanya disamaratakan itu apa jadi malah ganggu atau gimana? Terima kasih. Oke. Titik 2 itu yang ini ya. Kalau saya coba biasanya tuh kan kalau titik 2 itu disamaratakan kalau kita pakai pakai yang di tengah ini, terus kita bisa sesuaiin. Nah, masalah titik 2 ditengahkan atau enggak itu sebenarnya tergantung apakah itu bisa dibaca atau enggak, lebih mudah dibaca atau enggak, pertanyaannya kayak gitu. Nah, kenapa saya pilih anggap aja rata kiri semuanya, rata kiri semuanya kayak gini, karena kan kita udah terbiasa untuk baca dari kiri dan kanan, dan udah kayak cara baca kita biasa aja. Jadi kayak oh ya hari tanggal urut gitu loh, jadi hari tanggal, terus kita bisa di bagian kanannya Sabtu 26 Malang kayak gitu. Jadi bukan masalah bukan masalah itu perlu taruh tengah atau enggak, tapi bisa lebih mudah dibaca atau enggak kayak gitu. Jadi yang lebih penting itu informasinya itu tersampaikan gitu. Jadi langkah lebih baiknya itu ya udah kita ambil rata kiri kayak gini contoh. Atau mungkin teman-teman mau lebih bereksperimen gitu, mungkin pakai rata kanan gitu. Kalau emang teman-teman mau kayak konsepnya tuh apa aja ini bahasa Arab gitu, itu teman-teman bisa ambil rata kanan kayak gitu. Atau mungkin di tengah kayak gini, itu konsepnya kan kayak teman-teman tahu itu undangan-undangan kan biasanya di tengah kayak gini kan konsepnya. Jadi selama itu bisa dibaca dan itu menurut teman-teman itu menarik buat orang baca, ya udah oke gitu. Jadi nggak ada masalah kalau emang di tengah itu nggak ada. Kan seperti yang saya bilang di awal, nggak ada yang jelek sebenarnya. Tapi tergantung itu bisa dibaca atau enggak, itu menarik atau enggak gitu. Baik, dari Kak Yuniar, apakah ada feedback?
Ya Kak, maksudnya yang titik duanya itu loh. Biasanya kan kita kalau di Word kan setelah ngetik hari itu di tab baru Sabtu, terus kayak misalnya tanggal di tab kan jadi titik duanya itu sama gitu loh. Maksudnya itu malah ganggu atau gimana? Oke. Sebenarnya itu kan fitur Word ya. Saya kalau di Canva sendiri itu sebenarnya fiturnya udah beda lagi gitu. Kalau teman-teman mau kayak ya harus spasi kayak gini kan konsepnya. Ya gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau ini makan lebih rapi gitu loh konsepnya. Nggak masalah gitu. Jadi selama yang tadi itu kita perlu tanya lagi. Ini bisa dibaca atau enggak? Bisa. Terus menarik atau enggak? Menarik. Terus lebih rapi atau berantakan? Lebih rapi. Ya udah. Berarti ini lebih bagus gitu loh. Kayak gitu sih. Ini saya pakai space ya, jadi nggak kalau fitur tab ke sini malah masuknya ke lain soalnya kalau kita pakai fitur tab. Oke, ya udah ngejam nggak? Ya Kak, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Kak Yuniar dan Kak Dian. Untuk yang selanjutnya, ini ada, sebelumnya mohon maaf karena ini belum memasuki sesi tanya jawab, jadi untuk tanggapannya akan saya pilih mengenai praktek desain saja ya. Untuk yang selanjutnya ada dari Kak Marita Indahsari. Apa yang harus diperhatikan ketika ingin mengambil elemen atau simbol dari luar Canva ya Kak? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Marita. Oke, ya maksudnya luar Canva itu kan kayak kita ambil dari Google gitu kan ya. Oke, ini saya screen. Oh, saya nunjukin ini aja. Oke, contoh kita buka Google aja dulu. Nah, kadang kan logo yang kita mau atau icon yang kita mau di Canva itu tertutup karena anggap aja itu pro yang kita nggak bisa pakai. Contoh gitu. Nah, teman-teman itu bisa cari di Google, terus teman-teman hapus backgroundnya atau mungkin itu logo BNG, terus teman-teman bisa upload dan teman-teman taruh di Canva. Contoh kita mau pakainya tuh, coba kita cari WhatsApp logo gitu. Oke. Kita cari di gambar. Nah, seringkali untuk logo-logo kayak ini tuh kan ada izinnya dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman bisa atur di bagian sini. Teman-teman bisa dipilih di alat, terus teman-teman pilih hak penggunaan, teman-teman bisa pilih lisensi Creative Commons aja di sini. Klik. Nah, ini kemungkinan logo-logo yang di sini teman-teman bisa pakai secara gratis dan nggak perlu izin ke pemiliknya gitu. Dan teman-teman bisa atur juga di sini kayak contoh nih, teman-teman nggak tahu kan ini mana yang PNG, mana yang nggak ada backgroundnya dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih ke warna, pilih transparan. Nah, ini udah kayak contoh nih kayak ini. Ini udah nggak ada backgroundnya, teman-teman bisa klik kanan, teman-teman bisa simpan gambar. Oke, save dulu. Oke, teman-teman bisa simpan gambar, terus balik ke menu Canva tadi. Nah, terus teman-teman bisa pilih upload media, terus ini klik, terus masukin aja udah. Jadi ini bisa dipakai gitu loh secara lisensi dan lain-lain, teman-teman nggak bakal melanggar copyright dan lain-lain kayak gitu sih. Itu yang perlu diperhatiin sebenarnya. Kalau masalah penggunaan kayak tadi saya udah jelasin kan, kayak pertanyaannya itu lebih sesuai nggak sama konteks teman-teman, sesuai nggak sama warna yang teman-teman pakai di posternya kayak gitu. Itu sih. Baik, bagaimana dari Kak Marita? Apakah ada feedback? Oh ya, sudah. Kemudian
Kemudian ini ada dari Kak Nur Afitri S, mau rekomendasi keyword buat grafik yang estetik. Oke, yang estetik ya. Udah. Ya itu untuk estetik itu sendiri itu sebenarnya kita harus sama aja. Saya ngomongin hal yang sama terus ya. Pokoknya tergantung konteksnya dulu. Nah biasanya orang kayak kalau yang saya tahu ya untuk yang estetik sendiri itu kan seringkali pakai anggap aja bunga dan lain-lain. Teman-teman bisa kayak cari untuk kayak seperti itu, bisa kayak ini. Di sini udah ada pilihan flower gitu untuk bunga dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih di sini dan bisa free. Selama itu free itu teman-teman bisa pakai. Terus teman-teman bisa cari yang lain kayak contoh nih konsepnya itu anggap aja teman-teman konsepnya mau kayak konsep kayak teman-teman mau desainnya tuh ada kayak foto frame buat habis ke pantai, itu bisa pakai beach ya kayak gini. Jadi untuk keywordnya teman-teman bisa cari sesuai teman-teman, sesuai tema teman-teman aja yang teman-teman anu, pasti ketemu kok yang bagus gitu. Dan untuk kayak yang estetik itu saya sebenarnya kurang paham konsep estetik sendiri itu gimana, soalnya selama desain itu teman-teman bisa menarik, bisa teman-teman pahami isi desainnya tentang apa, udah cukup gitu menurut saya. Jadi bukan nggak kayak selama itu nggak perlu yang apa ya, ornamen yang lain, selama itu udah cukup, udah semuanya udah tercantum, udah cukup kayak gitu saya. Kalau nggak salah di TikTok ada deh kayak ngasih itu. Mungkin ntar saya kirimin linknya deh kalau ada. Ya, baik. Bagaimana dari Kak Nur Afitri? Apakah masih ada feedback? Saya ulangi lagi bagaimana. Oh iya, sudah. Ini ada tambahan Kak dari Nur Afitri. Kalau biasanya ada ruang kosong terus desainnya kurang ramai gitu, bagaimana ya Kak? Oke. Nah, contoh anggap aja kayak ini. Ini sebenarnya punya saya tuh, saya nggak tahu ya nyebutnya kosong atau enggak. Nah, contoh nih kayak ini. Oke. Anggap aja ukuran fontnya tuh lebih kecil kayak ini. Nah, kayak ini. Kayak ini kan bener-bener kosong kan, kayak kiri, kanan, dan lain-lain gitu. Iya. Kayak kiri kanan dan lain-lain. Nah, bener kayak tadi teman-teman bisa tambahin anggap aja ornamen yang sesuai dengan hal tersebut gitu loh. Kayak anggap aja di bagian sini atau mungkin di bagian sini. Saya lupa nama. Anggap aja kita nyari ornamennya tuh sepeda atau roda gitu ya. Nah, ini anggap aja sepeda ini. Terus teman-teman bisa masukin yang selama itu sesuai sama konteks desain teman-teman, oke aja gitu loh. Oke, ambil di bagian sini. Ini terus kita ganti warnanya warna putih. Oke, terus buat roda kayak gini, teman-teman bisa taruh di bagian atas kayak gini. Terus teman-teman bisa atur warnanya. Oh, ini nggak bisa diatur warnanya, tapi oh ya, ini salah satu contoh gambar yang memang gambarnya itu memang berwarna gini, jadi nggak bisa diatur warnanya. Jadi teman-teman bisa ganti gambar yang lain gitu. Nah, sebenarnya kayak contohnya kayak gini, anggap aja ini gambarnya warna putih dan lain-lain gitu. Teman-teman bisa atur kayak gini. Nah, selama ornamen yang teman-teman pakai atau mungkin objek yang teman-teman pakai sesuai sama konteks desain teman-teman, itu oke aja. Dan selama itu juga nggak terlalu penuh, teman-teman harus tahu tentang kayak harus ada space untuk nyebutnya tuh white space.
Jadi teman-teman itu harus tahu bahwa harus ada space untuk teman-teman buat nafas gitu. Jadi teman-teman itu buat desainnya tuh bisa lebih lega, lebih fokus. Kita mau kemana, mau apa yang ditujukin kayak gitu. Jangan sampai teman-teman terlalu ngasih anggap aja objek yang lain sampai kelupaan bahwa itu udah nggak ada space lagi. Kayak anggap aja sampai lebih dari ini terus ini kayak gitu. Nah kadang sampai kalau kita kelebihan bisa aja sampai ini terlalu penuh gitu loh. Jadi kita nggak bisa nggak bisa fokus ke tujuan yang kita mau sampaikan, yaitu ada lomba balap sepeda dengan tema ini dengan waktu kapan gitu loh. Jadi pastikan orang-orang itu paham isinya dulu gitu loh. Kayak gitu sih. Baik, bagaimana dari Kak Nur Afitri? Apakah masih ada tambahan? Oh ya, baik. Terima kasih Kak Nur Afitri dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, oh ya, sebelumnya mohon maaf, untuk yang sudah mengirimkan format izin bertanya, nanti akan saya sampaikan pada saat sesi tanya jawab ya. Kemudian ini ada tanggapan dari Kak Kintan Nada. Izin menanggapi Kak, saya persilakan kepada Kak Kintan Nada untuk menyampaikan tanggapannya. Sedikit putus-putus. Masih apa? Sudah. Baik, kan tadi kata Kak Dia untuk yang logo Instagram nggak usah pakai yang berwarna karena kayak beda konteks sama kayak beda sama desainnya yang warnanya biru sama putih gitu kan. Tapi bukannya kalau itu warna lain itu memberi kesan untuk lebih menarik pembaca untuk lihat poster kita itu kan kalau misalkan biru putih aja kayak warnanya biru putih aja gitu kan. Kalau misalkan kita tambahin sama icon-icon yang lebih berwarna itu justru malah kayak wah apa sih ini kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan mau pakai yang kayak gitu apa tidak apa-apa? Ini boleh langsung saya jawab lah. Monggo Kak. Oh iya sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya kan kalau saya bilang itu untuk desain sendiri itu sebenarnya kan konsepnya itu subjektif banget. Yang mungkin menurut saya itu bagus atau menurut saya kayak ini bagus, dan menurut Mbak Kintan itu ini bagus, itu mungkin bisa beda banget kan ya. Kayak ini warna kayak gini. Nah untuk preferensi saya tuh lebih seneng emang kayak oke, ini konsepnya udah simpel aja cukup gitu loh. Nah kalau emang contoh nih Mbak Kintan tuh mau kayak ini mau berwarna, ya nggak masalah. Kalau emang target yang mau dituju kan, anggap aja yang mau biar lihat posternya itu anggap aja anak-anak gitu, yang mau anggap aja anak-anak yang sekolah atau apa, kayak contoh kita ngasih tahu mereka tentang cara cuci tangan yang benar. Pasti kan kita bikinnya tuh harus berwarna banget kan. Gak mungkin kan kita pakai cuma tulisan yang orang-orang kayak hitam putih terus gambar tangan dan lain-lain kayak orang-orang kayak biasa gitu. Pastinya kita harus membuat itu sedemikian rupa biar audiensnya itu mau lihat itu gitu. Jadi perlu ditekankan lagi targetnya ke siapa dulu. Nah untuk konteks yang saya omongin tadi masalah IG yang di bagian bawah itu kenapa saya saran warna putih ini. Seringkali kan konteks yang contoh yang saya maksud itu kayak poster-poster yang dibuat sama anggap aja ormawa di UM. Pasti kan isi di bagian bawah itu kan isi media sosial mereka kan. Bukan cuma media sosial mereka yang bukan cuma Instagram doang, ada Facebook, mungkin ada Twitter, atau mungkin ada nomor WhatsApp atau mungkin ada email. Nah, bayangin kalau logo-logo mereka dicampur jadi bagian satu row gitu. Kayak anggap aja ini
anggap aja ini jadi satu row gini, anggap aja ini logo Instagram sama logo Facebook. Kan otomatis logo aslinya itu kan udah beda warna, yang satu warna pink, satunya warna biru. Terus belum lagi logo Twitter yang warnanya biru lebih muda. Dan belum lagi logo Gmail yang warnanya itu merah sama putih. Jadi kayak kalau bagian bawah yang saya maksud di bagian bawah itu penting buat jadi satu sama rata gitu aja. Jadi biar nyebutnya itu apa ya, serupa gitu loh. Jadi kalau orang lihat itu rapi gitu loh. Biasanya yang tahu isinya kayak oh ya ini Facebook gini kan gitu loh. Tapi kalau emang konteksnya emang kayak teman-teman mau kayak ngasih, anggap aja isi posternya sendiri gitu udah tentang Instagram, tentang Facebook, tentang WhatsApp, kayak anggap aja perbedaan media sosial, ya nggak masalah pakai logo aslinya gitu. Jadi itu benar-benar bisa ngasih perbedaan langsung gitu. Sedangkan untuk bagian bawah, bagian row yang bagian bawah untuk anggap aja media sosial dari ormawa atau mungkin dari instansi, itu penting buat disamaratakan gitu loh. Jadi nggak berwarna, soalnya kalau saling berwarna itu bisa saling menampak kayak gitu. Bakal susah untuk nepatin aturan yang pertama, yaitu pakai color palette tadi. Kayak gitu sih. Baik, bagaimana dari Kak Kintan? Apakah masih ada tanggapan? Baik, Kak. Aku, Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Kintan dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, ini ada tanggapan lagi dari Kak Ayunda Dwi. Apakah dalam pemilihan ukuran font terdapat rasio antara judul, subjudul, dan teks isi, Kak? Oke, untuk masalah itu sebenarnya nggak ada. Kayak materi rasio itu kayak kalau judulnya 3, terus subjudulnya 2, dan teksnya 1 gitu kan. Sebenarnya itu nggak ada aturan kayak berapa nomor-nomor pastinya. Tapi yang penting adalah apa ya gitu ya. Yang penting adalah yang kelihatan. Jadi pastikan judul itu lebih gede daripada teks isinya. Atau subjudul itu minimal lebih kecil daripada logo judulnya gitu. Bayangin kalau ini berubah gitu, pastinya orang udah beda lagi cara bacanya. Contoh nih, logo ini judulnya ini sini, terus ini lebih gede, terus ini lebih gede lagi. Seperti ini kan konteksnya emang kan udah beda gitu. Orang bakal bacanya bukan dari atas lagi, kan bisa lebih dari bawah dulu, yang kelihatan lebih dulu gitu. Jadi kan pas kenapa kita buat judulnya lebih gede dulu, terus judulnya lebih kecil dan teksnya lebih kecil lagi, biar orang-orang bacanya dari judul. Jadi judulnya oke, judulnya ada kegiatan ini dengan tema kayak gini, kapan dilaksanakan, waktunya kayak gini, kayak gitu. Jadi untuk rasionya tuh nggak ada rasio untuk ukuran pastinya kayak oke, fontnya ukurannya 12 bla 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 dan itu enggak. Tapi selama itu emang kelihatan itu lebih besar atau lebih stand out, itu yang perlu dilihat gitu lah. Anggap aja ini saya ganti fontnya dengan font yang sama, Apen Sans, terus nggak saya bold kayak gini, kan udah orang tuh bisa beda cara bacanya lagi gitu loh, udah beda maknanya mungkin kayak gitu sih. Jadi yang penting dalam pembuatan desain itu isinya tuh penting buat orang-orang tahu apa sih yang kita buat, apa yang kita mau kasih info kayak gitu. Udah. Baik, bagaimana dari Kak Ayunda? Apakah masih ada tanggapan? Oh ya, baik. Terima kasih kepada Kak Ayunda dan Kak Dian. Untuk selanjutnya yaitu ini ada lagi dari Kak Nurhima. Di Canva bisa buat ngehapus background foto nggak, Kak? Kan biasanya di poster itu ada foto tapi cuma objeknya kayak orangnya aja yang dipakai background-nya nggak ada. Sudah. Oh ya, jawabannya nggak bisa, soalnya itu harus pro. Tapi ada cara lain kok buat itu. Jadi teman-teman bisa buat claim, teman-teman klik remove.bg. Ini linknya. Ini teman-teman udah tahu juga. Nah ini teman-teman tinggal upload file foto teman-teman aja, otomatis ntar backgroundnya kehapus sendiri gitu. Bentar, saya mau ngasih contoh foto ya, kayaknya saya nggak punya foto di laptop saya deh. Yes.
Ini ya, ada foto saya. Maaf. Contoh ini. Nah, langsung kan otomatis. Jadi teman-teman bisa download terus upload di Canva teman-teman. Ya, ini linknya remove.bg. Udah sih. Kalau pakai Canva-nya langsung itu nggak bisa. Itu fiturnya udah fitur pro lagi gitu loh, yang udah harus subscribe. Kecuali emang teman-teman udah bayar buat langganan di Canva, oke aja sih, udah ada Pak. Itu udah. Baik, dari Kak Nurhima, apakah masih ada tanggapan? Oh ya, baik, terima kasih. Silahkan kepada teman-teman yang lain bila ada tanggapan ataupun saran untuk desain dari Kak Dian. Silakan untuk mengirimkan format nama _izin menambahkan pada kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Muhammad Zakia Lutfi Salim. Kalau di Canva ada pengaturan layer nggak, Kak? Oke. Monggo Kak Dian untuk menjawab. Untuk layernya sendiri ada, tapi untuk pengaturan layer kalau kita ngomongnya kayak contohnya kayak Photoshop yang teman-teman bisa ada row-nya sendiri, itu yang saya tahu itu nggak ada. Tapi teman-teman bisa aturnya itu pakai cara gini. Contoh teman-teman klik dulu, terus teman-teman pilih kayak more, terus teman-teman bisa pilih position ini. Nah, teman-teman bisa atur kayak ini mau di bawahnya siapa atau di atasnya siapa, mau di atasnya layer mana, di bawahnya layer mana, kayak gitu. Jadi pengaturan layernya konsepnya kayak gitu buka. Jadi enggak kayak kalau kita kayak di Photoshop itu bisa kan diatur langsung ada row-nya sendiri di bagian layer. Sedangkan ini konsepnya kayak kalau teman-teman tahu itu di PPT gitu loh, kayak PPT. Jadi kan ada atas bawah kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya baik, bagaimana dari Kak Muhammad Zakia Lutfi? Apakah masih ada feedback? Bagaimana dari Kak Muhammad Zakia Lutfi? Apakah masih ada feedback? Oh ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Zakia, Lutfi, dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, ini ada dari Kak Wafik Rifani. Kak, saya saat menggunakan Canva seringkali font size ataupun gambar lainnya saat pengeditan dan hasil tidak sesuai. Jadi lebih sering mengira-ngira untuk ukurannya. Menurut Kakak, bagaimana ya Kak agar kita lebih mudah dalam menentukan font size yang digunakan agar nanti hasilnya bisa sesuai? Terima kasih. Monggo kepada Kak Dian untuk jawab pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk menentukan font size sendiri, teman-teman kan bisa seperti tadi teman-teman atur pakai ukuran, pakai ini kiri kanan ini teman-teman bisa atur sendiri. Nah, untuk tipsnya untuk biar sesuai, pastikan ukuran di font sini adalah ukuran genap. Nggak bisa, ini kan 117, teman-teman bisa pakai 120. Terus ntar teman-teman bisa tahu kayak oke, nggak bisa subjudulnya berapa gitu loh. Di bawahnya kan pastinya anggap aja setengah dari ukuran fontnya. Kalau 120 dibagi 2 berarti mungkin kita bisa pakai 60.
Terus kalau mau lebih kecil lagi, setengah lagi, berarti kita bisa pakai 30 atau 40. Kayak gitu. Jadi pastikan genap aja. Jadi lebih gampang buat teman-teman itu ngatur ukurannya kayak besar kecilnya. Jadi tinggal bagi 2 atau mungkin tambah berapa kayak gitu aja. Tapi kalau emang mau kayak lebih teman-teman lihat dari teman-teman kacamata teman-teman sendiri, bisa pakai tadi geser ukurannya aja langsung kiri kanan, dipasin pas nggak sama kelihatan semuanya kayak gitu sih kurang lebih ya. Ya, bagaimana dari Kak Wafik? Apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih kepada Kak Wafik dan Kak Dian Bagas. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Tiara Mastura. Kak, apa saja shortcut yang dapat dipakai untuk mempercepat pengerjaan desain di Canva? Terima kasih. Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Untuk pertama ya, untuk shortcut yang sering saya gunakan itu teman-teman kalau mau duplicate, teman-teman tinggal Ctrl D aja, gak usah Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, teman-teman tinggal Ctrl D, duplicate. Terus untuk teman-teman mau save, itu sebenarnya save itu otomatis ya. Tapi kalau teman-teman mau memastikan bahwa teman-teman save-an teman-teman nggak hilang, bisa pakai Ctrl S. Terus apa lagi yang bisa saya gunain ya? Terus untuk ngatur positionnya, teman-teman bisa pakai kontrol kurung. Saya nggak tahu nama kurungnya ya. Ya ini kurung yang bentuknya kayak kotak itu nama kurungnya kurung apa ya? Ya itu deh. Itu bisa jadi untuk ngatur untuk lebih mau di atas atau di bawah gitu. Untuk di sini teman-teman bisa atur oh ya di bawahnya, di atasnya. Nah itu sih. Udah yang sering saya gunakan itu kok. Untuk fitur-fitur lain teman-teman bisa langsung pilih di UI-nya langsung karena udah langsung to the point. Atau mungkin terus mungkin shortcut-shortcutnya pakai mungkin kayak shortcut Word juga bisa kayak Ctrl B buat bold, Ctrl I buat italic dan sebagainya kayak gitu sih. Baik, bagaimana dari Kak Tiara Mastura? Apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih kepada Kak Tiara Mastura dan Kak Dian Bagas. Baik, untuk sesi tanggapan dan tanya jawab mengenai desain yang telah dibuat oleh Kak Dian sudah berakhir. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk materi keseluruhan mengenai Canva. Saya ingatkan kembali, untuk yang mengajukan pertanyaan dituliskan di kolom chat dengan format nama _izin bertanya bagi yang bersedia on mic dan nama _pertanyaan bagi yang tidak bersedia on mic. Saya persilakan kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya mengenai materi keseluruhan tentang Canva. Oh ya Kak, sepertinya ini tadi ada pertanyaan dari Kak Robi Cesar. Saya persilakan kepada Kak Robi Cesar untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya mau bertanya, kan tadi untuk Canva Pro itu kan seharusnya kita membayar untuk mendapatkannya. Yaitu cara untuk mendapatkannya kita bisa membayar melalui mana ya Kak? Oke, untuk pembayarannya sendiri itu teman-teman bisa langsung di home-nya. Terus ada pilihan buat pricing atau mungkin langsung bahkan mereka itu langsung nawarin kayak ini kalian nggak mau pro aja, langsung klik aja gitu. Tapi kalau itu kan biasanya langsung pakainya kartu kredit ya. Saya tuh untuk kartu kredit kan seringkali untuk mahasiswa sendiri itu masih belum punya.
Biasanya yang saya tahu itu bisa pakai family plan yang mungkin teman-teman ormawa lain juga ada kan yang apa namanya, tahu nggak sih yang jualan juga gitu loh, yang 15.000 sampai sebulan atau mungkin kayak gitu, itu bisa juga kok kalau mau pakai yang pro gitu. Sebenarnya fiturnya kurang lebih sama, tapi lebih banyak fitur pro-nya, kayak contoh bisa bisa download secara lebih HD, terus ada fitur remove background atau mungkin gambar-gambar yang lain, lebih semuanya ada kayak gitu sih. Bagaimana dari Kak Robi, apakah ada feedback? Sudah cukup untuk menjawab pertanyaan saya, Kak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Kak Robi dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, ini tadi ada pertanyaan dari Kak Ismi Sofi Saida Hamzah. Sebaiknya maksimal penggunaan simbol dalam satu halaman atau sebuah poster itu berapa, Kak, agar terlihat simpel tapi tetap menarik? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk penggunaannya itu sebenarnya nggak ada aturan. Kalau dari saya tuh sebenarnya nggak ada aturan berapa mau berapa. Tapi lebih pertanyaan kayak gini, apakah simbol itu sudah cukup mewakili yang mau kalian buat di posternya? Contoh nih, kayak anggap aja kita mau buat suatu kalimat dan terus kalimat itu bisa diganti simbol semuanya, kayak contoh di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kalau emang itu emang sebuah kalimat penjelasan ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau emang perlu untuk ditunjukkan bahwa oh ya ini simbolnya ini, ya penting kayak gitu. Jadi untuk simbolnya nggak ada sih, selama simbol itu dibarengin dengan penjelasan atau mungkin simbol itu memang sudah jelas bahwa itu simbol yang menunjukkan hal tersebut, ya udah nggak apa-apa gitu. Baik, bagaimana dari Kak Ismi, apakah ada feedback? Ya, baik, terima kasih kepada Kak Ismi dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Nova Firdausi. Kak, saya pernah lihat di Twitter kalau email dari kampus bisa digunakan untuk mendapatkan Canva Pro. Apakah Kak tahu caranya? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nova. Ya, untuk Canva itu sebenarnya nyediain namanya Canva Education ya. Tapi yang saya tahu, ini yang saya tahu ya, berarti kita tahu kalau untuk yang sekarang, untuk penggunaannya itu untuk pengajarnya, untuk contoh dosen atau untuk guru. Jadi kita jadi pengajar bukan mahasiswanya, tapi untuk mahasiswa sendiri saya kurang paham. Yang saya tahu yang bisa pakai email UM dan tunjukin bahwa kalian mahasiswa itu aplikasi namanya Miro. Kalau teman-teman tahu Miro itu konsep itu kayak aplikasi yang buat teman-teman bisa buat mind map secara ya pokoknya mind map itu bisa pakai itu. Tapi untuk Canva sendiri yang saya coba itu belum bisa sih. Tapi mungkin saya ntar coba lagi, saya coba kalau ada informasi terbaru mungkin saya bisa infoin juga. Baik, dari Kak Nova Firdausi, apakah masih ada tanggapan? Ya, baik, terima kasih kepada Kak Nova dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Diah Ayu Karistia. Saya persilakan kepada Kak Diah untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Sepanjang saya tahu Twibbon gitu, Kak, di feed Instagram, sepertinya itu banyak yang pakai elemen-elemen estetik yang kayak washi tape, lingkaran-lingkaran gitu, terus shape yang kayak notes-notes gitu. Nah, itu ada tips khusus nggak sih, Kak, nempatin elemen-elemen gitu supaya bisa kelihatan padu gitu? Terima kasih. Oke, untuk Twibbon ya. Twibbon itu sebenarnya aturannya gampang sih untuk Twibbon. Yang ini aturan yang saya buat sendiri ya biasanya. Twibbon itu pastikan Twibbon itu nggak nutupin foto orangnya. Jadi yang perlu kita tunjukin adalah foto orangnya di dalam Twibbon sebenarnya, bukan Twibbonnya. Twibbonnya itu sebenarnya sebagai pelengkap untuk fotonya. Nah, untuk untuk ornamen atau enggak ornamen apa yang digunakan dan lain-lain itu sesuai temanya dulu. Contoh nih, kita mau buat Twibbon tentang apa dulu? Kalau kita mau Twibbonnya tentang anggap aja hari apa ya? Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ya pastinya kita gunakan Twibbon yang objek yang sesuai dengan kemerdekaan Indonesia. Contoh bendera merah putih, Garuda Sila, atau mungkin gambar pahlawan dan lain sebagainya gitu. Nggak mungkin dong kayak kita pakai gambar
apa ya yang tidak sesuai ya, gambar bajak laut maybe atau apa yang nggak sesuai sama konteks awalnya gitu. Jadi pastikan sesuai dulu sama temanya. Makanya kan kalau kita membuat desain kita pastikan punya tema dulu. Kita mau buat apa sih? Apa sih yang kita mau kasih tahu ke orang-orang? Apa sih yang kita mau buat itu perlu ada temanya dulu. Jadi pas kita buat kita tahu kayak oh ya ini alurnya gitu. Bagaimana dari Kak Diah Ayu? Apakah masih ada tanggapan? Ya, sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Maaf Kak, ini kayaknya ke-mute deh. Maaf. Baik, saya izin mengingatkan kembali kepada teman-teman peserta, bagi yang masih ingin bertanya, untuk mengirimkan format nama _izin bertanya bagi yang bersedia on mic, dan nama _izin bertanya bagi yang tidak bersedia on mic. Silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Rindi Riantika. Kak, bagaimana tips cepat mendapatkan inspirasi, konsep, atau ide-ide desain yang unik? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rindi. Oke. Sebenarnya untuk cari inspirasi itu kan, inspirasi itu datang dari mana aja. Nah, tapi kalau saya sendiri itu saya biasanya pakai, pertama itu kalau teman-teman tahu itu ada web namanya Dribbble atau Behance. Itu biasanya nyediain macam-macam desain yang bisa teman-teman apa ya menjadikan itu inspirasi. Terus ketiga itu saya biasanya nge-follow akun-akun desain di Instagram, jadi otomatis explore saya isinya tentang desain semua gitu. Jadi itu juga jadi tempat inspirasi gitu. Nah, terus apa lagi ya, di YouTube itu biasanya kan masih tutorial. Nah itu juga kadang itu juga ngasih inspirasi dan juga tutorialnya gimana. Jadi banyak sih untuk mau cari inspirasi di mana aja bisa. Sama kita mau cari inspirasi aja, emang kita lagi mau cari inspirasi ntar datang sendiri kok. Jadi nggak perlu dipaksa datang gitu. Tapi kecuali emang desain yang kita buat emang deadline gitu, jadi ya perlu kita harus mikir gitu sih. Baik, bagaimana dari Kak Rindi? Apakah masih ada feedback? Bagaimana dari Kak Rindi? Apakah masih ada feedback? Baik, sepertinya masih belum ada feedback dari Kak Rindi. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Nurhimat. Kak, untuk pembuatan poster agar hasilnya bisa eye-catching, itu bagaimana ya, Kak? Oke, untuk eye-catching untuk menjawab. Ya, untuk eye-catching sendiri itu kan pertama dari warnanya dulu. Jadi kan dari 3 yang saya sebutin dari awal, untuk warna, tipografi, dan simbol. Pertama untuk warnanya dulu, pastikan warna yang teman-teman pilih itu eye-catching. Eye-catching itu gimana? Lebih simpelnya gini, warna yang teman-teman pilih, anggap aja perpaduan warna yang teman-teman pilih itu bisa nunjukin salah satu warnanya lebih stand out. Contoh kuning sama hitam itu kan kelihatan banget kan bahwa oh ya ini ada yang beda gitu loh, dan kontras dalam artian baik ya, bukan kontras yang dalam artian yang jelek kayak hijau sama merah, tapi ini nunjukin bahwa ini bisa stand out. Nah itu bisa dipakai. Kedua, tipografi, jadi tulisan teks atau informasi yang teman-teman buat di dalam poster itu pastikan memang benar-benar apa ya, mudah dibaca dan bikin tertarik, atau mungkin penggunaan fontnya sesuai sama temanya gitu. Seperti yang saya jelasin tadi, nggak mungkin kan kita pakai font resmi di acara yang emang basically acara yang fun gitu, kayak lomba main air atau lomba lempar balon gitu, itu kan nggak mungkin juga. Terus ketiga, itu penggunaan simbol atau mungkin gambar yang sesuai atau gambar yang menarik untuk posternya gitu. Contoh nih gambar, anggap aja kegiatannya tadi kayak lomba, ya kayak lomba sepeda atau lomba naik sepeda atau lomba makan kerupuk, pasti kan
ada gambar makan kerupuknya kayak atau ada apa kayak gitu dipastikan kayak gitu. Udah sih otomatis orang pasti lihat dan orang pasti paham gitu loh. Kalau teman-teman mau lihat kayak poster yang gimana yang agak susah buat dilihat atau mungkin agak susah dibaca, mungkin teman-teman lihat di poster pemerintahan desa atau daerah-daerah gitu. Itu seringkali posternya tuh nggak ngikutin aturan kayak gitu, jadi asal buat kayak gitu sih. Jadi bisa buat referensi buat jangan dilakuin kayak gitu loh. Baik, bagaimana dari Kak Nurhima? Apakah masih ada feedback? Sebelumnya suara aku terdengar nggak? Apa berisik gitu? Iya Kak, masuk. Oh, ya. Itu Kak, untuk pemilihan warna itu kan biasanya kan ada perpaduan warna. Nah, apakah ada maksimalnya gitu loh Kak? Biasanya kan kayak biar warna-warni atau senada gitu loh. Biasanya minimal 2 warna lah biar kelihatan menarik atau beberapa warna gitu Kak. Oke, untuk warnanya yang seperti saya jelasin tadi, kalau saya itu pakai aturan 4 warna aja. Ya, 4 ya. Ya, 4 warna. Nah, 4 warna ini udah jadi base color-nya. Warna dasarnya, terus warna secondary-nya, terus warna yang mungkin buat tambahan, dan yang satunya warna ya juga warna tambahan juga sih. Nah, untuk 4 warna ini teman-teman bisa cari di namanya, kalau webnya tuh Color Hunt. Itu benar-benar udah nyediain 4 palet warna gitu. Yang teman-teman bisa pakai di situ. Kenapa 4? Biar tetap harmoni tetap terjaga, terus apa ya, tetap kelihatan bahwa itu satu kesatuan poster gitu loh. Nggak banyak warna yang, karena kalau terlalu banyak jenis warna, contoh nih kita mulai dari pelangi gitu, anggap aja merah kuning hijau bla bla bla, itu bakal susah untuk dilihat gitu. Memang menarik tapi bakal terus kedua itu penting kan buat orang itu bisa baca dan ngerti isinya. Nah itu perlu dipertanyakan apakah nanti bisa dilihat dibaca dan dipahami isinya kayak gitu sih. Jadi 3 hal itu penting dipastikan dulu. Kalau emang benar-benar menarik, oke, apakah bisa dibaca, apakah bisa dipahami kayak gitu. Kalau emang udah bisa 3-3 ya oke, kenapa enggak kayak gitu. Baik, kepada Kak Nurhima, apakah masih ada feedback? Ya, terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih kepada Kak Nurhima dan Kak Dian. Baik, saya persilakan kembali untuk teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada pertanyaan nih Kak. Gimana sih cara atau mungkin tips-tips bagi para pemula untuk belajar desain? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaan. Ini untuk desain keseluruhan ya. Oke. Iya Pak. Iya. Sebenarnya gampang sih. Pertama yang perlu dipelajari untuk mau desain itu tertarik dulu. Benar-benar harus tertarik. Kalau nggak tertarik jangan dulu sih, nggak apa-apa. Soalnya kenapa harus tertarik? Karena dalam desain tuh kita tuh dituntut buat mencoba hal baru gitu, mencoba cara baru, mencoba metode baru, mencoba apa ya cara-cara baru buat nerapin apa yang kita pikirin gitu loh. Nah untuk desain tuh saya itu sering bagi 2. Pertama itu desain grafis sendiri yang kalian perlu aturan dan lain-lain. Terus ketiga itu kalau kalian jadi kayak apa ya nyebutnya, artis itu ya, artis yang mana kalian bisa bener-bener ngasih apa yang kalian pikir atau kalian rasakan dalam diri kalian buat ditampilkan dalam bentuk visual, dan itu tanpa aturan sama sekali. Nah untuk belajar kan seperti yang saya jelasin tadi perlu tertarik. Kedua sering-sering latihan aja udah cukup. 2 itu harus sering-sering latihan karena kan ini kan metodenya itu praktik kan, praktik. Jadi sering-sering latihan aja, ntar teman-teman pasti paham sendiri kok. Lagian kalau dari saya sendiri dulu tuh saya baru belajar desain itu SMP atau SMA, SMP mungkin. Itu dimulai kan gara-gara saya sering gambar komik kan. Akhirnya kayaknya skill gambar saya nggak bagus-bagus amat. Ya udah akhirnya saya coba belajar yang baru. Kita dapat terus belajar aja gitu loh. Pasti ntar dapat anu sendiri gitu loh, dapat momen tersendiri buat ngembanginnya kayak gitu sih. Ya baik Kak, terima kasih. Saya izin feedback ya Kak.
Kemudian kalau misal menurut kita sendiri tuh desain kita udah oke, tapi menurut orang lain tuh kayak kurang gitu. Itu gimana Kak untuk menanggapi hal tersebut? Monggo kepada Kak. Ya kan seperti yang jelasin di konsep desain sendiri atau ya konsep visual itu sebenarnya kan subjektif banget, bener-bener preferensi kita aja. Saya sama kamu itu beda gitu, beda preferensi. Anggap aja saya suka warna merah, terus kamu suka warna biru, itu kan udah kan. Anggap aja saya buat desain warna merah, pasti kamu mikir kayak oke, ini mau ganti warna gitu. Nah mungkin dalam artian, mungkin kalau dibilang nggak bagus mungkin perlu ditanyain dulu nggak bagus di bagian mananya. Kalau memang masukannya dalam artian masukan kayak oh ya ini nggak bisa dibaca, atau mungkin oh ini nggak cocok sama konteksnya, itu oke, kita terima. Namanya masukan, kita harus terima gitu loh. Tapi kalau emang menurut teman-teman ini kayak oh ini udah bagus dan teman-teman bisa mempertahankan hal itu, ya udah pertahanin gitu loh. Jadi masukan kita terima. Kalau emang itu kita mau kayak oh ini saya mau kayak gini karena ini ya udah pertahanin. Soalnya nggak selalu masukan dari orang juga bener gitu loh, bisa aja bisa buruk gitu loh. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Dian atas jawabannya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta yang masih ingin ditanyakan, monggo bisa mengirimkan format nama _izin bertanya bagi yang bersedia on mic dan nama _pertanyaan bagi yang tidak bersedia on mic. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan lagi, saya ingin bertanya lagi nih Kak. Apa sih Kak keunggulan dan kelemahan dari Canva ini dibanding aplikasi-aplikasi yang lain? Oke, langsung untuk keunggulan sendiri kan pastinya lebih mudah, lebih cepat. Kalau teman-teman mau buat desain yang lebih cepat, lebih mudah, udah ada template-nya dan lain-lain, itu pakai Canva. Tapi kekurangannya itu sebenarnya terbatas untuk kontennya gitu loh. Teman-teman nggak bisa nge-explore. Contoh nih, anggap aja icon kan udah dibatasin kayak oh ya ini yang free, ini yang pro, teman-teman nggak bisa gunain gitu loh. Sedangkan kalau teman-teman pakai, anggap aja kita pakai Corel atau pakai Photoshop, teman-teman kan bisa ambil dari mana aja isinya dan lain-lain kayak gitu. Terus kedua, kelemahan Canva itu resolusi dari hasilnya kan nggak bisa HD kan, ada batasannya kayak oh yang free cuma dapat segini tuh. Tapi kalau emang konsep Canva ini buat teman-teman buat belajar desain, anggap aja buat presentasi, buat PPT teman-teman, buat dan lain-lain, it's okay gitu loh. Tapi kalau emang mau sampai naik bener-bener sampai levelnya kayak mau jadi desainer grafis, mungkin perlu belajar yang lain kayak Photoshop atau Corel kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Dian atas jawabannya. Saya persilakan kepada teman-teman jika masih ada pertanyaan. Ya, bagaimana dari teman-teman peserta? Silahkan bagi yang ingin bertanya, mumpung ada Kak Dian di sini. Ya, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Muftia Nurita. Kak, bagaimana dengan virtual journal? Apa itu juga dapat dikatakan desain? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Muftia. Oke, virtual journal ya. Iya, disebut desain juga karena
kan itu sebenarnya kan targetnya kan buat teman-teman sendiri, buat diri teman-teman sendiri. Selama itu emang bisa dibaca, bisa teman-teman ngerti, it's okay gitu loh. Dan itu juga menarik kan untuk teman-teman mencatat, ya mencatat ya maksudnya, mencatat dan lain-lain itu. Iya bisa disebut desain juga. Kan perlu, sebenarnya kan kalau itu lebih ke arahnya tuh bukan gini ya. Perlu teman-teman pakai aturan pakem kayak jumlah fontnya berapa atau ini harus pakai berapa warna, tapi kan terserah teman-teman karena targetnya tuh buat teman-teman sendiri kayak gitu sih. Dan memang tetap butuh skill desain juga. Udah. Iya, baik. Bagaimana dari Kak Muftia? Apakah ada feedback? Bagaimana dari Kak Muftia? Apakah ada feedback? Ya, mungkin masih belum ada feedback ya, Kak. Jadi saya lanjut. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Kak Muftia dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Kak Adriana kita, menurut Kakak sendiri lebih menyukai membuat desain melalui Corel atau Canva? Dan bekal apa yang harus dimiliki untuk menjadi desainer grafis? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Adriana. Oke, kalau saya sendiri saya lebih suka pakai Corel atau pakai Photoshop sendiri. Kenapa? Karena nggak perlu batasan dalam artian batasan berbayar gitu loh. Walaupun Corel dan Photoshop yang saya pakai juga bajakan gitu loh. Tapi kan paling nggak di situ kalian bisa bisa membuat sesuatu yang tanpa batas pro, free dan lain-lain kayak gitu. Terus bekal apa yang perlu kita bawa untuk jadi desain grafis? Pertama tertarik, kedua mau belajar, udah itu ya. Nggak perlu maksudnya kayak untuk device dan lain-lain itu bukan nggak penting sih. Itu nomor 2, yang penting kalian tertarik sama mau belajar gitu. Baik, bagaimana dari Kak Adriana? Apakah masih ada feedback? Oh ya, baik. Terima kasih kepada Kak Adriana dan Kak Dian. Untuk selanjutnya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari Kak Destria Rifana. Untuk saran penggunaan font kan maksimal 3 ya, Kak. Tapi kalau misalkan subjudul atau teks yang diinginkan itu jenisnya lebih dari 3, bagaimana ya, Kak? Apakah lebih baik tetap dibedakan atau disamakan saja? Monggo kepada Kak Dian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Destria. Oke, maksud saya 3 itu kan dalam keseluruhan dari atas bawah dan jenisnya, dan untuk dari judul, dari subjudul dan isi, kalau emang fontnya sama itu nggak apa-apa. Tapi kan ini kan untuk font yang sama itu kan teman-teman bisa tahu kan, bisa di bold, bisa di italic, itu kan udah beda, tapi tetap satu keluarga di font yang sama kayak gitu sih. Terus untuk pertanyaan ini mending dibedakan atau enggak? Nah, pastikan dulu isi kayak teksnya ini masuknya kemana, subjudulnya masuknya kemana. Kayak contohnya teksnya, kayak ada beberapa teks itu isinya kayak tanggal waktu dan bla bla bla, terus nomor telepon, terus tulisan untuk peraturan dan lain-lain. Ya udah, kan mereka satu isi kan, isi jadiin satu font aja nggak apa-apa gitu. Pokoknya maksimal itu 3, kalau lebih baik 2 kayak gitu. Gitu sih. Jadi itu tetap beratur, tetap aturan yang bisa tetap membuat desain teman-teman itu tetap harmoni dan tetap rapi dan lain kayak gitu. Ya, baik. Bagaimana dari Kak Destria? Apakah masih ada feedback? Ya, baik. Terima kasih. Karena waktu sesi tanya-jawab sudah berakhir, sayang sekali kita harus mengakhiri sesi tanya-jawab di sini. Sekarang saatnya dari teman-teman untuk mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan dengan mendesain sesuai dengan konten yang telah dikirim panitia di grup peserta. Peserta memilih salah satu atau lebih penjelasan terkait himatika vektor dari konten yang diberikan pada desain yang dibuat. Kegiatan mendesain ini merupakan syarat untuk peserta mendapatkan sertifikat. Untuk waktu pengerjaan desain sekaligus dengan pengumpulan
kesimpulannya yaitu dimulai dari selesainya acara hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan format pengumpulan desain dalam bentuk PNG atau PDF dan format penamaan desain yaitu nama lengkap. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait mini games atau materi, atau mungkin penasaran dengan salah satu teknik dari contoh praktek desain dari Kak Dian tadi, monggo bisa ditanyakan. Baiklah, karena mungkin masih belum ada pertanyaan. Ya, mungkin masih belum ada pertanyaan. Baik, tak terasa waktu berjalan begitu cepat sehingga sayang sekali kita harus mengakhiri kegiatan motion pada siang hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jalannya diskusi ini, jadi desain itu tidak ada yang jelek, adanya desain yang tidak bisa dimengerti dan harus dimengerti dan dimengerti isinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain, di antaranya yaitu jenis font, ukuran setiap font, warna, dan simbol. Untuk warna di setiap simbol dan peletakan disesuaikan dengan kebutuhan dan tema dari suatu kegiatan. Untuk pemahaman penuh mengenai cara mendesain, yaitu kita harus sering-sering latihan dan mencari inspirasi, baik dari media sosial maupun dari website lainnya. Kemudian konsep desain dapat disimpulkan secara luas menurut pandangan orang lain, tetapi kita dapat menerima kritikan atau saran apabila tulisan tidak bisa dibaca atau tidak bisa dimengerti sesuai temanya. Dengan demikian, kita harus berlatih, mencoba, dan mencari inspirasi untuk bisa akrab dengan tata cara mendesain. Baik, luar biasa bermanfaatnya penyampaian materi dan contoh desain dari Kak Dian. Begitu juga antusias pertanyaan dari teman-teman peserta. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Baik, sebelum kita akhiri acara pada hari ini, kita akan mengadakan foto bersama secara virtual. Dimohon kepada para hadirin yang berada di room ini untuk menyalakan kameranya dan berpose secantik dan seganteng mungkin ya. Untuk yang bertugas melakukan dokumentasi, saya persilahkan untuk mengambil alih. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk sesi dokumentasi, saya ambil alih. Kepada seluruh peserta yang berkenan untuk on-cam, diharapkan untuk segera menyalakan kameranya. Baik, di saya ada 7 slide. Saya akan menghitung dari slide pertama sampai slide terakhir. Untuk slide pertama, saya hitung mundur dari 3 sampai 1. 3, 2, 1. Baik, kemudian untuk slide kedua, 3, 2, 1. Untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Untuk slide keempat, 3, 2, 1. Untuk slide kelima, 3, 2, 1. Untuk slide ke-6, 3, 2, 1. Untuk slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk sesi dokumentasi saya cukupkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Dian yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua yang hadir di sini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti motion pada pagi hari ini.
Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan saya yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Aswina Umami, pamit undur diri. Makasih Kak.